Streaming mau dibuka. 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. dan salam kebajikan. Yang terhormat Ketua Ikatan Alumni ITB tahun 2021-2025, Mas Gembong Primajaya. Serta Ketua Ikatan Orang Tua Mahasiswa Ganesha Parents Community, Ibu Luluk Trisna Widiati. Selain itu yang kita hormati, pemateri kita pada siang hari ini, Mas Arisakti Prihatwono, SHMKN, dan Kak Almeida Nayara Alzier. Serta pengurus IOM GPC. Para tamu undangan. Dan hadirin peserta talk show yang berbahagia. Saya ucapkan selamat datang di acara Talk Show Interaktif menjadi keren di media sosial tanpa doxing dan bullying. Perkenalkan, saya Teresia Sinaga, selaku Duta Persahabatan dan Wellbeing ITB 2024. Dan saya Kodri Askarayan, selaku Duta Antarbangsa ITB tahun 2024 yang akan memandu acara pada siang hari ini. Wow, ternyata ini teman-teman yang hadir hari ini tuh udah rame banget ya, Kodri. Iya, kita lihat di Zoom juga udah banyak. Udah banyak banget. Dan agaknya nih kalau udah rame-rame gini tapi nggak kita buka dengan pantun tuh kurang afdol gitu. Betul. Jadi hari ini kita akan buka dengan pantun dan minta tolong teman-teman untuk bantu cakepnya ya. Cendrawasih Kasuari. Cakep. Warna putih Galak Bali. Cakep. Semua siang ini. Cakep. Apa kabar hadirin yang ada di sini? Nah, gimana nih kabarnya para hadirin semua? Kami harap sih semuanya lagi pada sehat-sehat ya, bahagia, dan pastinya harapannya secerah hari ini ya. Gitu. Betul banget. Nah, sebelum kita memulai acara pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oleh karena itu, berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Baik, sebagai informasi untuk para hadirin sekalian, acara ini didukung oleh Visi Lifestyle Fashion dan law firm Prihatwono. Pada siang ini, kita akan melaksanakan kegiatan yang sangat menarik dengan beberapa rangkaian acara yang terdiri dari pertama, pembukaan, lalu sambutan Ketua Ikatan Orang Tua Mahasiswa Ganesha Parents Community, dilanjut dengan sambutan sekaligus pembukaan acara secara resmi oleh Ketua Ikatan Alumni ITB. Selanjutnya, acara utama kita, talk show dengan tema menjadi keren di sosial media tanpa doxing dan bullying. Lalu ada sesi tanya jawab dan pengumuman door prize, dan terakhir ditutup dengan penutupan. Baik, karena tadi juga udah dijelaskan ya seputar rangkaian acara hari ini. Jadi hadirin sekalian, mari kita memasuki mata acara yakni sambutan. Mari kita ikuti bersama sambutan pertama dari Ketua IOM GP kepada Ibu Trisna Widiati. Dengan hormat kami persilahkan. Terima kasih anak-anak. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Ikatan Alumni ITB Bapak Gembong Primajaya, yang terhormat praktisi hukum Bapak Arisakti Prihatwono SHMKN, Mas Riko sebagai narasumber acara ini, yang terhormat Bapak Kahar Mulyani selaku Dewan Pengawas IOM, yang terhormat Bapak Ibu peserta webinar yang hadir melalui Zoom maupun melalui live streaming YouTube. Dan terakhir, yang saya sayangi anak-anak mahasiswa yang hadir di acara ini. Alhamdulillah segala puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul siang ini dalam keadaan sehat di acara webinar dalam bentuk talk show interaktif dengan tema menjadi keren di media sosial tanpa bullying dan doxing.
Salawat dan salam juga kita sampaikan kepada junjungan dan tauladan kita Nabi Muhammad SAW. Bijak dalam bermedsos di era saat ini adalah keharusan. Terkadang kita lalai bahkan tidak memahami bahwa apa yang kita ucapkan melalui jari-jari kita ini bisa menyakiti dan bahkan mengancam orang lain. Sehingga akhirnya kita terjebak dalam masalah hukum. Oleh karena itu, kami berharap webinar kali ini bisa memberikan pencerahan kepada kita semua untuk bijak bermedsos, tetap keren bermedsos, tanpa bullying dan doxing. IOM GPC sendiri mempunyai tujuan mulia. Salah satunya yakni membantu anak-anak untuk bisa lulus dari ITB dengan baik tanpa kendala yang berarti. Salah satu program kami adalah membuka kesempatan kepada Bapak Ibu untuk menyisihkan sedikit harta dengan menjadi orang tua asuh bagi anak-anak mahasiswa ITB yang membutuhkan. Dana ini bisa diserahkan langsung kepada anak asuh atau juga bisa dititipkan kepada kami untuk disalurkan kepada anak asuh. Silahkan Bapak Ibu bisa menghubungi tim Bankes IOM GPC apabila berkeinginan untuk menjadi orang tua asuh. IOM GPC juga berusaha untuk memberdayakan anak-anak mahasiswa untuk bisa dilibatkan pada kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh IOM GPC, sehingga mereka punya pengalaman yang berbeda dengan apa yang didapat di kampus selama ini sebagai bekal kelak nanti mereka setelah lulus. Semoga apa yang kami lakukan ini bisa sedikit membantu anak-anak mahasiswa ITB khususnya. Pada kesempatan kali ini juga saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Mas Gembong Primajaya, Ketua Ikatan Alumni ITB yang sudah menyempatkan diri hadir, mudah-mudahan sudah hadir, dan insya Allah akan memberikan sepatah dua patah kata, sekaligus insya Allah bisa membuka acara ini. Yang kedua, Bapak Ari Sakti Prihatwono SHMKN, Mas Riko, yang sudah bersedia menjadi narasumber kali ini. Kemudian kepada Ibu Via Sunarto yang sudah memfasilitasi terselenggaranya acara ini. Juga kepada Ananda Almeida Nayara Alzir, seorang konten kreator muda yang bersedia sharing pengalaman. Ananda Kodri Azkarayan, Duta Antarbangsa, dan Ananda Teresia Sinaga, Duta Persahabatan dan Wellbeing, yang menjadi moderator kali ini. Terima kasih anak-anak. Terima kasih juga untuk seluruh tim webinar dan pengurus IOM GPC, seluruh ketua dan pengurus IOM cabang fakultas, sekolah, dan domisili yang sudah bekerja keras sehingga acara ini bisa diselenggarakan dengan baik. Dan terakhir, saya ucapkan untuk para hadirin Bapak Ibu dan anak-anak mahasiswa yang menyempatkan diri hadir kali ini, terima kasih sekali. Semoga kita semua bisa mengambil manfaat dari webinar talk show ini dan bisa menjadi lebih bijak bermedsos. Sebelumnya, kami meminta maaf apabila dalam pelaksanaan acara webinar ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Semoga webinar talk show kali ini diberi Allah kelancaran dan kemudahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Luluk yang telah memberikan sambutannya. Sambutan selanjutnya juga sekaligus membuka acara secara resmi. Kami persilahkan Ketua Ikatan Alumni ITB periode 2021-2025, Mas Gembong Primajaya. Kepada Mas Gembong, kami persilahkan. Baik. Baik, mungkin dikarenakan Mas Gembongnya belum hadir, kita akan lanjut dulu acaranya. Dan bagi Pak Bapak Gembongnya Ibu, sudah hadir. Pak Gembongnya sudah hadir. baik, untuk Bapak Gembong kami persilahkan.
audionya masih off, Pak Gembong. Mas Gembong, audionya masih off. Silakan dipanggil lagi Bu Lia. Sebentar, aduh ini agak kesulitan lagi baru nyampe di kantor. Aduh, punten ini, punten Mas Gembong. Ini jadi ya, di ini. Gak apa-apa, Mbak Lulu. Hatur nuhun ya, udah hadir. Ya. Ini di kalian nggak buka ya, Mas? Ya, makasih Mbak Lulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih, saya sudah diundang oleh Mbak Lulu yang saya hormati karena beliau ini senior saya juga, dan juga Bapak dan Ibu serta adik-adik semua yang hadir di webinar pada siang menjelang sore hari ini. Memang IOM ini kan tujuannya adalah membantu agar anak-anak kita, adik-adik yang sedang menjalankan studi di ITB, semuanya 100% bisa lulus dan keluar dari ITB dengan menyandang gelar sarjana. Nah, harapan itu tentunya ada di semua orang tua, juga adik-adik mahasiswa dan mahasiswi semuanya. Nah, untuk itu memang perlu banyak komunikasi yang berjalan dengan baik antara mahasiswa dengan mahasiswa, kemudian dengan mahasiswa dengan orang tua, dan orang tua dengan orang tua. Sehingga harapan kita anak-anak, adik-adik semua sukses dalam menjalankan studinya di ITB, itu bisa tercapai dan bisa meraih cita-citanya ke depan pasca menyelesaikan studinya di ITB. Bisa nanti ada yang S2, ada yang S3, ada yang langsung kerja, ada yang kemudian jadi pengusaha dan lain-lain. Nah, tentunya hal-hal yang menjadi tema pada hari ini tentang bullying dan doxing itu memang isu kekinian ya. Tapi mudah-mudahan teman-teman di kampus, orang tua, dan para adik-adik yang sedang menjalani studi di ITB bisa mengatasi itu apabila komunikasi tadi bisa berjalan dengan baik. Nah, besar harapan sebetulnya dari alumni bahwa nanti adik-adik yang menjalani studi di ITB itu bisa membekali dirinya dengan kemampuan-kemampuan lain selain akademik. Misalnya kemampuan berorganisasi, kemudian juga mempunyai empati sosial yang tinggi, saling menyayangi antara sesama alumni maupun alumni dengan senior dan juniornya. Nah, itu yang menjadi harapan. Dan tentunya itu semua harus diawali dengan hubungan yang baik antara senior dengan junior, antara sesama teman seangkatan, dan juga antara dosen pembimbing dan mahasiswa. Nah, bullying dan doxing ini memang tidak selamanya bisa dideteksi dengan secara langsung ya, karena terkadang itu dilakukan secara tidak sadar atau dilakukan secara sangat halus. Ini yang dengan adik-adik semua ikut beraktivitas di unit dan mempunyai banyak teman, tentunya kecil peluang terjadinya hal tersebut. Saya dulu ketika mahasiswa juga berinteraksi dengan angkatan yang 2-3 tahun di atas saya, ada yang 4 tahun bahkan, karena dulu masa kuliah itu bisa 7,5 tahun. Dan saya juga berhubungan dengan adik-adik kelas saya yang 2-3 tahun di bawah saya. Dan hubungan itu sampai hari ini kita bawa sebagai hubungan persahabatan, persaudaraan, perkawanan,
yang sangat erat sehingga kita bisa saling dukung antara satu dengan lainnya dan tentunya mendorong kesuksesan sahabat-sahabat kita yang memang mempunyai kesempatan untuk menjadi seseorang yang bisa memberikan kontribusi bagi negara, bagi bangsa, kepada sesama alumni, kepada alma mater, dan juga kepada lingkungan sekitarnya. Jadi memang interaksi itu memang harus dibangun, dan saya juga berharap bahwa bimbingan orang tua serta istilahnya anak-anak itu kan perlu curhat juga. Jadi tentunya bimbingan orang tua ini menjadi kunci juga agar anak-anak ini mampu mengatasi masalahnya baik sendiri maupun secara bersama-sama dengan teman-temannya. Masa perkuliahan adalah masa penggodokan karakter seseorang maupun kemampuan seseorang untuk menghadapi kehidupan di masa depan yang tentunya akan lebih berat daripada ketika mereka menjalani pendidikan di universitas. Dengan berhasilnya mereka mengatasi permasalahan-permasalahan di masa kuliah, maka tentunya dia pun akan diharapkan mampu menghadapi permasalahan-permasalahan yang akan dihadapi di dunia kerja, dunia profesi, maupun dunia bisnis yang akan dijalaninya kelak. Saya berharap kita semua tetap bisa saling membangun, mendorong putra-putri kita untuk bisa meraih sukses yang mereka harapkan, dan mereka mampu untuk berkembang sebagaimana mestinya putra-putri kita yang diinginkan oleh mereka untuk masa depannya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih, selamat berwebinar kepada orang tua yang tergabung dalam IOM dan juga kepada putra-putri kita mahasiswa ITB. Juga terima kasih buat para pemateri yang sudah bersedia untuk berbagi dengan kita semua. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Gembong, dibuka Yes. Mas. Oh ya, bersama ini dengan ucapan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, webinar pada sore hari ini dibuka. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Mbak Lulu selaku pemilik acara ya, dan ketua. Terima kasih. Ya. Atur nuhun. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Mas Gembong yang telah memberikan kata sambutannya sekaligus membuka acara pada kesempatan siang hari ini. Kami juga ingin memberikan informasi bagi Bapak Ibu yang ingin berdonasi, berapapun jumlahnya silakan untuk scan kris yang tertera di layar. Karena berapapun donasi Anda akan sangat berguna untuk kelangsungan perkuliahan mahasiswa tidak mampu. Hadirin sekalian, sesuai yang sudah Kodri sebutkan tadi, bahwa hari ini kita akan menyaksikan seminar interaktif dengan tema menjadi keren di sosial media tanpa doxing dan bullying. Nah, tapi sebelum itu Kodri, mungkin kita mau nanya-nanya dulu nih ke Bapak Ibu yang hadir serta teman-teman. Sebelumnya udah pada dengar belum tentang doxing atau bullying? Mungkin yang udah pernah dengar boleh dong chat-chat di kolom chat. Dan Kodri sendiri nih, kira-kira udah pernah dengar belum tentang apa sih itu doxing atau bullying? Kalau bullying sendiri mungkin udah familiar ya sama kita. Bullying itu kayak tindakan merendahkan, menghina, menyakiti orang, baik secara fisik ataupun secara non-fisik ya, secara kata verbal gitu ya. Nah, tapi doxing nih aku juga baru pertama kali dengar ya sebenarnya. Apa sih itu doxing? Oke, dan mungkin teman-teman serta Bapak Ibu yang hadir di sini ada beberapa juga mungkin ya yang kayak asing gitu dengan kata doxing, atau mungkin ada juga yang masih bingung tentang gimana sih bullying itu. Nah, kali ini di kesempatan hari ini kita udah ngundang nih untuk pembicara yang pastinya udah ahli banget dalam bidang ini. Untuk itu, langsung saja kita panggil pemateri hari ini.
Mas Aris Sakti Prihatwono SHMKN dari Prihatwono Law Firm sekaligus Ketua Komisi Bidang Regulasi dan Luar Negeri di Peratin atau Perkumpulan Advokat Teknologi Informasi Indonesia, juga founder Asosiasi Fintech Syariah Indonesia. Serta Kanaya selaku konten kreator muda kita. Nah, mana nih? Apakah sudah hadir Kanaya dan Mas Aris Sakti Prihatwono? Oke, halo Mas Riko. Halo, hai. Suara saya Gimana? jelas? Jelas. Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Gimana, Naila? Nayara. Halo Nayara juga. Halo Mas. Ya. Halo Naya, gimana juga nih kabarnya? Apakah baik? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tuhan. Ini mungkin kita ngobrol-ngobrol dulu kali Iya. sama yang termuda dulu ya. Boleh. Sama Naya. Ini tuh katanya Naya tuh dulu terkenal dengan Naya Slime. Bener gak nih? Betul. Betul. Jujur, aku sendiri juga ikut nonton tahu dulu Naya Slime. Zaman SD ya. Nah, gimana nih Naya sekarang udah kelas berapa? Aku sekarang ini SMA kelas 3, Kak. Wow, ternyata masih muda banget tapi udah jadi content creator yang keren ya. Nah, Amin. Kesibukannya apa sih sekarang? Apakah masih sibuk konten atau udah sibuk sekolah, fokus sekolah dulu? Pastinya untuk sekarang aku masih sibuk konten juga, karena kan sekarang ini aku belum masuk sekolah lagi, nanti baru masuknya tanggal 15 kan. Jadi untuk mengisi kesibukan aku selama libur ini, aku konten di beberapa platform media sosial aku. Wah, produktif banget keren ya. banget ya. Nah, Naya, tapi kan kamu nih konten creator yang muda ya, karena sebelum Naya SMA pun udah terkenal gitu. Pengen tahu dong Naya, kenapa nih? Apa sih alasan Naya mau jadi konten creator muda? Oke, jadi alasannya itu sebenarnya bermula dari tahun 2015. Aku tuh sempat buka bisnis mainan anak, Kak. Jadi mainan anaknya itu namanya slime, dan itu cukup hype atau cukup booming pada waktunya. Terus aku tuh awal mulanya cuma mempromosikan produk yang aku jual ini ke teman-teman aku yang ada di sekolah aja. Jadi jangkauannya emang belum luas. Sampai akhirnya aku memutuskan untuk coba buka media sosial. Jadi aku bikin Instagram, aku bikin YouTube, bikin TikTok juga untuk bisa mempromosikan produk aku ini lebih luas lagi. Dan sampai akhirnya ternyata aku coba mempromosikan ini ke media sosial, mendapatkan feedback yang positif dari teman-teman semua. Jadinya aku termotivasi untuk terus nonton, untuk jadi content creator, dan keterusan sampai sekarang gitu. Oke, berarti udah cukup lama ya kontennya, udah 9 tahun ya. Nah, selama 9 tahun ini apa aja sih suka dukanya pas menjadi content creator? Untuk sukanya pasti banyak ya Kak, karena ini tuh termasuk hobi aku juga, dan emang aku ngejalanin ini tuh enjoy banget. Aku juga ngejalanin ini tuh tanpa tekanan apapun, jadi aku senang ngejalaninnya. Terus selain itu aku juga bisa jadi bersosialisasi dengan banyak orang, terus dapat pengalaman baru juga, dapat pelajaran baru juga pastinya. Jadi untuk dukanya pasti banyak, untuk sukanya pasti banyak banget. Tapi kalau untuk dukanya sendiri, paling awal-awal banget aku jualan tuh aku sering banget kali ya dapet hate comments dari orang-orang yang emang aku nggak kenal di kolom komentar. Terus aku juga sempat dapet bully dari orang-orang yang aku nggak kenal, dan juga pasti ada up and downs-nya. Jadi selama aku jadi content creator ini, mungkin ada video-video aku yang viewersnya atau like-nya itu nggak sesuai sama ekspektasi aku, padahal aku tuh udah effort gitu bikin kontennya. Itu sih Kak. Oke, emang ya namanya content creator tuh harus kuat gitu ya, kuat mental, harus semangat. Tapi keren banget sih, apresiasi dulu. Terima kasih. Keren. Karena jujur aku sendiri pun sebenarnya tuh ngefans gitu loh sama teman-teman yang content creator, termasuk Naya juga. Tapi tuh kalau rasanya tuh kayak pengen nyoba deh content creator tapi nggak berani. Tapi Naya tuh sejak kecil udah berani gitu ya. Nah Naya, tadi kan kamu sempat bilang juga nih kayak dapat hate speech gitu, dan dukanya pun sebenarnya ada kan. Nah, gimana sih cara kamu ngatasin hal tersebut? Kayak apalagi kamu sempat dibully, kayak dari kamu sendiri gimana cara kamu nanggepin hal itu? Oke, jadi awalnya masih umur 9 tahun, masih kelas 3 SD. Jadi yang pastinya tuh masih sedih gitu loh kalau lihat ada hate comment,
atau bully, ngasih tahu ke mama gitu. Bahkan saking parahnya hate comments dari orang-orang tuh bikin aku juga jadi kena gitu mentalnya, dan aku juga dulu sempat kayak beberapa kali berpikir apa aku stop aja jualannya gitu-gitu. Jadi dengan hate comments dari orang-orang gitu, itu juga mengecilkan motivasi aku untuk nggak melanjutkan bisnis aku ini. Tapi mama aku tuh mencoba untuk memotivasi aku lagi, terus habis itu ngasih advice juga baiknya gimana. Dan yang paling aku ingat itu mama selalu bilang kalau kita punya 2 tangan yang bisa menutup telinga kita untuk nggak ngedengerin apa kata orang, tapi 2 tangan ini nggak bisa nutup banyak mulut orang yang ngomongin kita. Nah itu yang selalu aku ingat sampai sekarang. Jadi seiring berjalannya waktu mental aku bisa kuat dengan sendirinya. Gitu. Keren banget ya. Terharu sih sama dukungan mamanya Naya. Jadi support system itu sangat penting ya. Iya betul. Dan selain restu orang tua, ternyata dukungan orang tua juga penting banget. Betul. Nah, karena kita tadi udah ngobrol-ngobrol sama Naya, mau nanya juga nggak sih ke Mas Riko nih? Kira-kira gimana nih Mas, kalau misalnya dari sudut pandangnya Mas Riko sendiri? Apakah kalau Mas Riko dengar tentang bully yang mungkin sebenarnya dari media sosial yang jarang terlalu kita lihat ya, kira-kira ada nggak sih Mas Riko kayak hukumannya atau apa gitu sanksinya, Mas? Iya, emang sekarang dunia kan berkembang ya. Yang dahulu kita biasa dengan teman-teman, dengan sahabat-sahabat gitu ya. Kalau misalnya ada masalah dan sebagainya, mungkin kita ribut atau bertengkar gitu ya dengan ucapan gitu ya, atau mungkin adu fisik ya kalau ini berkelahi dan sebagainya. Tapi sekarang dengan lahirnya dan berkembangnya dunia digital, orang bisa ribut itu di dunia maya gitu. Tapi memang kadang-kadang dunia maya itu menjadi sesuatu ranah yang berbeda banget gitu ya sama yang kita ada di masyarakat pada umumnya yang bersosialisasi kayak punya dunia yang berbeda, dan berantemnya itu macam-macam, bahkan kadang-kadang lebih ngeri daripada di dunia nyata. Itu sih, nanti bisa kita ceritain lah lebih dalam lagi gitu. Oke. Nah, aku masih penasaran nih Mas, sebenarnya seberapa besar sih ancaman bully ini? Misalnya kita anggap di lingkup Indonesia sendiri, seberapa besar ancaman dari bullying dan doxing ini, dan apakah ada satu cerita yang bisa dibagikan tentang doxing dan juga bullying kepada kita semua di sini? Iya, kita ini punya undang-undang ya, namanya Undang ITE, mungkin teman juga dengar ya, Undang-Undang ITE. Undang-undang itu punya maksud mulia, tujuan mulia gitu ya. Namun seringkali juga sering mendapat kritikan dari berbagai macam kalangan gitu ya, karena seringkali menjerat orang-orang yang mungkin kritis terhadap sesuatu hal gitu ya. Jadi Mas dan Mbak, jadi prinsipnya untuk pertemuan hari ini tolong tentukan kapan waktunya, itu harus pasti pendaftaran selesai. Baik. Ya, lanjut ya. Dan ada undang-undang juga yang akan launch di bulan Oktober nanti, namanya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau Undang-Undang PDP, Perlindungan Data Pribadi. Jadi sekarang ini kita punya 2 undang-undang yang mestinya harusnya bisa melindungi kita semua dari bahaya-bahaya dari yang masalah-masalah di dunia digital. Dan masalahnya sekarang gini, bahwa kita ini lahir dari masyarakat komunal gitu ya, masyarakat yang sosialisasi kenal dengan satu sama lain. Kadang-kadang pertanyaannya juga menjadi pertanyaan yang umum, basa-basi gitu ya, misalnya selamat pagi, mau kemana, kapan nikah gitu ya. Itu kadang-kadang pertanyaan-pertanyaan itu mungkin biasa buat kita, tapi kadang-kadang sebenarnya secara prinsip itu menyangkut tentang persoalan pribadi, persoalan private. Bisa memisahkan hal itu gitu. Jadi persoalan pribadi
yang seharusnya tidak masuk di ranah publik menjadi masuk di ranah publik, dan itu menjadi sesuatu hal yang masalah besar kalau kita mulai menerapkan hukum secara serius di negara ini. Dan akibatnya banyak sekali, kurang lebih. Ya kemarin ada teman adik kelas dari mahasiswa Undip, dia adalah penerima beasiswa, namun dia mendapat dia kan konten kreator juga gitu ya, dengan model dia punya dikasih untuk wajah dan sebagainya gitu kan, sehingga dianggapnya dia orang yang mampu gitu ya, dan akhirnya dalam tanda kutip netizen tuh menghakimi dia, kenapa orang-orang kayak gini mampu tapi kok harus menerima beasiswa karena tidak mampu dan sebagainya, kurang lebih gitu. Karena itu didoxing lah dia, alamatnya keluar, rumahnya di mana, orang tuanya siapa, kayak gitu. Padahal sebenarnya kenapa dia tampil wow, tampil mewah itu karena kebutuhan dia sebagai endorser gitu. Dia karena endorser mengendorse dia gitu ya. Dan akhirnya dia karena mempunyai followers yang banyak, konten kreator gitu ya, akhirnya dia menerima bayaran dari situ. Nah itu hal-hal kayak gitu kan tidak pada semestinya seharusnya. Kurang lebih seperti itu. Oke, baik Mas Riko. Nah, tadi kan Mas Riko sempat mention nih tentang doxing, yaitu kayak penyebaran informasi ya ke teman-teman. Nah, jadi pengen nanya nih ke Naya, waktu selama jadi content creator, pernah nggak sih Naya sendiri dapat doxing atau kayak info yang sebenarnya Naya tuh nggak ingin tersebar tapi tersebar karena content creator? Pernah banget, bahkan ini benar-benar sangat mengganggu privasi aku ya. Jadi aku tuh nggak tahu kenapa, tapi dulu nomor telepon aku tuh sempat pernah kesebar. Dan aku kurang tahu juga itu yang nyebarin siapa, tapi aku tuh dapat spam chat dari orang-orang yang aku nggak kenal. Terus aku juga dapat spam call juga dari orang-orang yang aku nggak kenal, dan itu sangat mengganggu privasi aku karena chat dari keluarga, dari teman dekat aku itu juga jadinya nggak kebaca sama aku kan, karena udah banyak yang nelponin, udah banyak yang ngechat. Dan yang paling parahnya lagi itu sempat ada yang sampai nyamperin rumah aku. Padahal aku nggak pernah sama sekali kayak ngasih tahu alamat aku di mana. Terus teman-teman aku juga nggak ada yang nyebarin, tapi nggak tahu kenapa ada yang nyamperin rumah aku, dan itu di jam-jam yang tidak seharusnya kita bertemu ke rumah orang gitu. Di atas jam 11 malam, dan itu jujur bikin aku takut banget. Terus aku juga bingung sih, serba salah juga ya, kayak gimana harus ngatasinnya, karena ada sempat beberapa kali juga kalau siang aku temuin gitu keluar karena ada yang minta foto, ada juga yang mau beli slime langsung ke rumah aku gitu, itu masih aku temuin. Tapi kalau udah di waktu-waktu yang mungkin tidak seharusnya untuk bertamu, kayak di jam 11 malam atau jam 12 malam, itu nggak aku temuin sih, dan itu cukup mengganggu privasi aku karena aku juga jadi takut sendiri gitu kan pada tahu nomor telepon dan alamat aku gitu. Aduh, ganggu banget ya. Kesebar nomor aja ini udah sangat mengganggu, apalagi sampai tahu alamat rumah, datangin. Iya, betul. Dan ternyata sebenarnya banyak juga ya, balik lagi nggak cuma bully, tapi ternyata banyak juga yang kayak mungkin segampang share nomor HP itu ternyata bisa mengganggu seseorang gitu, mengganggu privasi seseorang. Nah, dan ternyata ini menarik banget ya Kodri, jawaban-jawabannya dan cerita-cerita dari Naya dan Mas Riko. Untuk itu supaya kita bisa ngulik lebih dalam lagi nih, dan teman-teman serta Bapak Ibu yang hadir juga bisa lebih tahu lagi mengenai bully dan doxing, mungkin jika Mas Riko dan Naya terdapat paparan materi untuk hari ini, kami persilahkan untuk memberikan materi. Mau siapa dulu? Naya dulu apa aku dulu? Aku nggak ada materi sih aku. Oke. Baik. Mungkin aku ya. Oke, silahkan Mas. Udah kelihatan belum ya? Sudah, Mas.
Udah? Udah? Jelas? Sudah, Mas. Oke. Jelas. Makasih Bapak Ibu sekalian, adik-adik mahasiswa ITB yang alhamdulillah pada hari ini bisa join di acara kali ini. Ini sesuatu yang menarik ya, Bapak Ibu, teman-teman semua. Kita mempelajari tentang cyberbullying dan doxing gitu ya. Jadi teman-teman semua, Bapak Ibu yang saya hormati, dunia digital ini berkembang sangat luas dan cepat sekali. Perkembangan ini muncul dan mulai dari perkembangan teknologi yang memang di Indonesia ini mulai masuk di era tahun 2012 ya, Bapak Ibu semua, teman-teman. Kala itu masuk pada era internet ya. Demokratisasi informasi mulai masuk dengan internet masuk ke desa-desa. Pada saat itu era di mana kita semua tahu ya bahwa internet masuk dengan banyak sekali cara gitu ya. Salah satunya dengan masuknya operator telekomunikasi yang masuk ke seluruh penjuru Indonesia gitu ya, pembangunan BTS dan sebagainya masuk di tahun 2012. Akhirnya pergelaran jaringan gitu ya sudah mulai ada, dan akhirnya kita mulai akrab dengan email gitu ya. Mungkin sekitar tahun 90-an email belum cukup akrab kita ya. Email masuk, terus kemudian sosial media masuk gitu ya. Ada Twitter dan sebagainya udah mulai masuk gitu ya. Dan akhirnya dengan perkembangan zaman kita bisa melihat luar biasanya dunia sosial media ini yang kita ketahui dan kita lihat sekarang ini gitu ya. Bapak Ibu semua, teman-teman, yang mesti kita perhatikan juga adalah kultur kita gitu ya. Budaya kita tuh masih selalu menganggap bahwa kebersamaan atau komunal itu adalah sesuatu hal yang masih menjadi unggah-ungguh atau menjadi sopan santun di kita semua gitu ya. Komunal itu selalu membawa efek gitu ya. Ada kemanfaatan yang baik gitu ya, dengan adanya budaya gotong royong dan sebagainya, saling mengenal satu sama lain gitu ya. Tapi terkadang untuk keperluan sosial media dan sebagainya itu menjadi amat sangat sensitif gitu ya. Persoalan data pribadi, persoalan kepentingan yang personal sekali itu terkadang bisa muncul di ranah-ranah publik gitu ya. Kadang-kadang kita berbahasa basi seperti tadi saya kemukakan gitu ya, mau kemana gitu ya. Sekarang udah anaknya berapa gitu, tinggal di mana dan sebagainya. Untuk orang-orang yang akrab dan dekat itu tidak masalah. Tapi yang jauh itu akan menjadi permasalahan. Sehingga menjadi suatu masalah besar jika hal-hal yang sangat personal itu dibagikan atau disebarkan secara luas. Nah, itulah asal mula terjadinya doxing gitu ya. Ini sekedar pembukaan, dan mari kita lihat apa yang terjadi di Indonesia dan juga apa itu tentang cyberbullying dan doxing. Nah, cyberbullying adalah sebenarnya tindakan yang dilakukan secara sengaja gitu ya, melalui dunia maya atau internet gitu ya, termasuk fitnah, itu cemooh, kata-kata kasar, pelecehan, ancaman, dan hinaan. Jadi Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa semua yang saya hormati, kadang-kadang kita kesal gitu ya dengan teman atau dengan orang lain dan sebagainya gitu ya. Dan kadang-kadang kekesalan itu memuncak karena kita tidak mau
berhadapan langsung dan apa ya, kalau orang Muslim itu tabayun, ketemu, ngobrol gitu ya. Tapi justru kita melakukan yang namanya bullying di sosial media gitu ya. Kita men-tag dia di sosmednya atau di IG-nya gitu ya, terus kita mengemukakan kata-kata kasar gitu ya dan sebagainya. Hal ini yang disebut dengan cyberbullying. Nah, apa saja sebenarnya jenis-jenis dari cyberbullying itu gitu ya. Kita lihat ada namanya flaming, pesan dengan amarah gitu ya. Biasanya kayak gini karena adanya kekesalan dari pelakunya itu terhadap orang yang yang mengganggu dia, yang dianggap mengganggu. Ada juga dengan harassment atau mengganggu ya, atau dari kata harass dalam artian ini mengganggu yang lebih jauh adalah kita mencoba untuk menekan dia dengan cara-cara yang tentu saja tidak wajar gitu ya. Dan juga ada namanya denigration atau pencemaran nama baik. Kita mencoba untuk membuat misalnya namanya A gitu ya. Kita coba A itu untuk kita kenalkan ke publik gitu ya dengan dia itu adalah tukang selingkuh misalnya. Ini biasanya kalau anak-anak muda itu pacaran gitu ya, terus ternyata pasangannya itu bersama yang lain dan sebagainya, terus kita mencoba untuk bullying dia dengan denigration. Ini adalah orang tukang selingkuh dan sebagainya, kita pencemaran nama baik. Dan juga impersonation gitu ya, impersonate lah, coba meniru-niru ya dengan lagak atau dengan gaya dan sebagainya gitu. Ini juga outing juga, menyebarkan. Nah, penyebaran ini memang tipis, bukan seperti doxing. Nanti doxing akan lebih dalam lagi. Ini nyebarin tentang info-info yang mungkin tidak pada tempatnya dan sebagainya. Ada juga trickery, jangan tipu daya. Nah, tipu daya ini kadang-kadang kita biasanya dengan beberapa orang melakukan agar supaya orang ini menjadi terlihat tidak seperti itu. Ya. Exclusion, ada pengeluaran dan juga cyber talking. Ada penguntitan, coba dikuntit orang itu sampai di satu titik dia sampai ke rumah dan sebagainya. Dia kayak misalnya orang ini lagi jalan ke sekolah, orang ini lagi ke kampus, orang ini lagi ke pasar. Itu kayak informasinya tuh kayak tersebar terus kurang lebih seperti itu. Nah, Bapak semua teman-teman, kita sudah mempunyai dasar hukum atau pijakan jika memang cyberbullying itu terjadi gitu ya. Amanah Mulia sudah ada dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, Informasi dan Transaksi Elektronik gitu ya. Dan kemudian diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yaitu tentang perubahan atas Undang-Undang 11 2008 tentang ITE, Informasi dan Transaksi Elektronik gitu ya. Selain itu, ini undang-undang yang ini ya, lex spesialis ya, atau yang khusus. Yang lebih umum adalah juga ada dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 dan juga KUHP. Lanjut. Nah, teman semua Bapak Ibu sekalian bahwa di Undang-Undang ITE ini di pasal 27 ya, setiap orang ya, 23 ya, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik itu bisa dihukum gitu ya. 274 ayat 4, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan atau pengancaman. Jadi ada yang mesti di-underline muatannya. Jadi informasi elektronik bisa berupa message, bisa berupa chat, bisa berupa story, bisa berupa feed, misalnya di Instagram, bisa juga berupa kita tulis di laman Facebook gitu. Nah, isinya yang paling penting adalah penghinaan atau pencemaran nama baik.
Atau mungkin yang di pasal 27 ayat 4 pemerasan, itu lebih dalam lagi ya. Pemerasan dan juga pengancaman gitu ya. Jadi yang mesti dilihat adalah apa yang kita lakukan, apakah menghina, itu nanti mesti akan ada cara untuk kualifikasi menghina itu seperti apa, mencemarkan nama baik itu seperti apa, pemerasan seperti itu, pengancaman seperti apa. Dan juga pasal 27A. Setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan gitu ya, dan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal yang dengan maksud hal tersebut diketahui umum dalam bentuk informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik. Hukumannya berapa? 2 tahun dan atau denda 400 juta rupiah. Nah, di 27A ini ya kita bisa melihat apakah orang itu menyerang kehormatan orang lain gitu ya, dengan menuduh suatu hal gitu ya. Dan kadang-kadang itu yang sifatnya private gitu ya. Saya contoh yang paling mudah adalah misalnya tadi tentang pacaran gitu ya. Ternyata yang sana lagi bersama yang lain gitu ya. Terus kemudian menuduh macam-macam. Padahal itu hanya diketahui oleh 2 orang saja dan orang lain, tapi ternyata itu agar umum tahu bahwa dia itu tukang selingkuh dan sebagainya, itu penyerangan seperti itu juga termasuk di dalam kualifikasi hal ini. Nah, dan yang mesti harus kita pahami juga ada ancaman kekerasan juga, gitu ya, memberikan suatu barang sebagian atau seluruhnya, memberikan utang, pengakuan atau penghapusan utang gitu ya, tapi dengan ancaman kekerasan ya, itu juga ada sesuatu hal yang mesti harus kita pahami, bisa dengan ancaman pidana 6 tahun dan denda 1 miliar. Di rancangan undang-undang yang baru mungkin nanti akan kita lihat lagi gitu ya, 27B misalnya. Orang dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan sebagainya dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman membuka rahasia gitu ya. Jadi ada ancaman ya untuk memberikan suatu barang atau memberi utang, membuat pengakuan utang, pengurusan piutang dan sebagainya juga ada pidananya 6 tahun atau paling. Tapi ini masih baru berupa ancaman undang-undang. Kemudian Bapak Ibu sekalian, teman-teman, tadi ada namanya Undang-Undang ITE 2012, terus kemudian diamandemen di 2016, dan kemudian sepertinya sebentar lagi juga akan ada perubahan lagi yang tadi saya kemukakan, saya ada RUU ITE yang terbaru, kemungkinan akan ada menambah lagi beberapa pasal. Ada juga yang memang sudah sejak awal ada, yaitu Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Di pasal 433 yaitu barang siapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang gitu ya, dengan menuduhkan sesuatu supaya hal itu menjadi diketahui umum, juga ada pidananya 9 bulan atau denda 4,5 juta. Nah, jika itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran gitu ya, ya intinya ada tulisan atau berupa gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan, ditempel di depan umum, maka bisa sampai 1 tahun 4 bulan dan denda 4,5 juta rupiah. Kemudian ada juga di Undang-Undang 1 tahun 2023 gitu ya, setiap orang yang dengan lisan menyerang kehormatan, menuduhkan dan sebagainya itu bisa pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda dengan kategori 2 ini berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terbaru gitu ya. Dan juga jika perbuatan dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan tulisan, gambar dan sebagainya, maka bisa dengan pidana penjara 1 tahun 6 bulan dan sebagainya. Jadi menyerang kehormatan, memaksa orang untuk melakukan sesuatu menjadi suatu hal yang sangat berpotensi mengancam pidana terhadap orang tersebut. Ini contoh ya, teman-teman semua, Bapak Ibu yang saya hormati dan adik-adik mahasiswa yang saya sayangi, contoh-contoh nih
Ini seperti contoh Sarwendah gitu ya, yang bersama Bertrand gitu ya. Kadang-kadang orang mengomentari dia gitu ya, itu bullying ya, termasuk bullying. Mengomentari dia padahal dia adalah anak gitu ya, tapi dikomentari dengan hal-hal yang buruk gitu ya, itu bisa masuk kepada ancaman Undang-Undang ITE. Terus juga ada artis Prilly dan juga produser film, dia diedit foto dia yang memang menggunakan baju menjadi tidak menggunakan baju, juga dengan hal yang tidak menyenangkan itu dia bisa lapor juga kepada polisi. Terus juga ada dengan melaporkan LBH Muhammadiyah melaporkan TikTok ya, video fitnah berisi polisi, fitnah. Terus juga ada Ria Ricis, ini baru-baru ini juga gitu ya. Ada pemerasan dan pengancaman karena yang memiliki foto itu kabarnya punya foto yang tidak senonoh dan sebagainya. Nah, ini juga bisa dilaporkan ke polisi karena itu termasuk pada pemerasan. Nah, tadi adalah terkait dengan cyberbullying. Nah, ini mungkin tadi saya melihat beberapa komentar, beberapa pertanyaan, mungkin masih baru mendengar tentang doxing gitu ya. Nah, apa sebenarnya doxing itu? Gitu ya. Doxing adalah praktek mengungkapkan data pribadi seseorang secara tidak sah. Intinya itu adalah. Jadi intinya adalah saya mengenal Naya misalnya. Tapi saya tidak mempunyai akses dan tidak diberikan izin untuk mengungkap data pribadi dia. Tapi saya ungkapkan itu di sosial media saya ungkapkan itu di website saya dan sebagainya. Dan itu adalah merupakan praktek mengungkap data pribadi seseorang secara tidak sah. Misalnya lagi di grup WA gitu ya, antar teman-teman semua gitu ya, ada satu orang yang tidak berkenan gitu ya dengan satu orang yang lain, marah. Tapi marahnya ini nggak pengen marah pukul-pukulan misalnya gitu kan, tapi dengan cara dia cari informasi dari orang yang tidak dia senangi itu, rumahnya, alamat kantornya, nomor rekening pribadinya, nama anak-anaknya, sekolah anak-anaknya, terus juga data pribadi yang lain gitu ya, itu diungkapkan di grup WA supaya dia merasa bahwa dia bisa membuka itu, orang itu menjadi malu atau menjadi takut dan sebagainya. Itu termasuk dari doxing. Nah, Bapak Ibu semua, di awal tadi saya bilang bahwa Indonesia ini masih negara berkembang gitu ya, bukan negara maju, masih sedang berupaya ke sana gitu ya. Penghormatan terhadap data-data pribadi masih sangat kurang sekali gitu ya. Kita sering melihat bahwa kartu keluarga, fotokopi, kemudian fotokopi KTP dan sebagainya itu sering menjadi bungkus gorengan dan sebagainya. Itu menunjukkan bahwa sebenarnya kita tidak atau belum aware sama sekali dengan masalah data pribadi. Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa ITB yang saya sayangi, apa sih sebenarnya data pribadi itu gitu ya? Nah, data pribadi itu ada yang bersifat umum dan ada yang bersifat spesifik. Yang umum adalah nama lengkap, gitu ya, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan, gitu ya, dan data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang. Data pribadi dikombinasikan untuk identifikasi seseorang artinya ada beberapa, oh ini data pribadi, sehingga akhirnya secara unik itu menunjukkan bahwa oh artinya adalah orang ini, misalnya alias. Nama lengkap saya Aris Sakti Priyatwono, tapi sebenarnya saya punya panggilan Riko misalnya. Itu termasuk adalah kombinasi dan sebagainya untuk mengidentifikasi itu bahwa Aris Sakti Priyatwono yang itu adalah Riko. Seperti itu. Terus data pribadi yang bersifat spesifik, apa itu? Ada informasi kesehatan. Inilah makanya rumah sakit juga harus hati-hati menjaga data pribadinya, data biometrik,
ya. Data genetik gitu ya. Nah, data genetika ini misalnya ayahnya, orang tuanya gitu ya, dan sebagainya, kurang lebih gitu. Data biometrik itu kesehatan dan sebagainya, itu catatan kesehatan gitu ya. Apakah orang ini pernah masuk ke penjara, apakah orang ini pernah terlibat kejahatan gitu ya. Itu data anak gitu ya, nama anaknya, tanggal kelahiran dan sebagainya, data keuangan pribadi. Dia punya rekening di bank A, bank B, bank C, itu termasuk data pribadi bersifat spesifik. Jadi Bapak Ibu semua, dengan bermigrasinya kita dari yang masyarakat komunal menjadi masyarakat yang menghormati data pribadi gitu ya, kita harus bisa mulai memilah dan memilih dengan cara kita untuk menghormati data pribadi itu ya, karena jangan sampai hal-hal yang kita anggap, mungkin kalau kita melihat bahwa namanya jenis kelamin dan sebagainya, terus termasuk data ini menjadi sesuatu yang berhak untuk kita ketahui, tapi ternyata sebenarnya itu adalah data yang bersifat pribadi. Nah, teman-teman semua, tipe-tipe doxing adalah kurang lebih seperti ini, gitu ya. Nah, mari kita lihat apa itu, ada 3 macam, yaitu dianominasi, gitu ya. Apa itu dianominasi? Terus kemudian ada penargetan dan ada delegitimasi, ya. Nah, Bapak Ibu semua, bahwa dianominasi itu adalah dengan doxing dengan cara memberikan informasi gitu ya, yang mengungkapkan identitas orang, ya, atau beberapa orang yang sebelumnya tidak disebutkan namanya, anonim gitu ya, atau dikenal dengan nama samaran, pseudonym misalnya ya. Jadi contoh, kita kalau di berita itu suka ya, ada namanya, pelakunya diduga bernama RS, gitu kan, misalnya kayak gitu. Nah, kadang-kadang orang penasaran tuh RS itu siapa, gitu kan. Terus kemudian akhirnya ada orang yang membocorkan, oh RS adalah, gitu ya, misalnya Rai Sahetapi, misalnya kayak gitu. Rai Sahetapi adalah, nah, mulailah dibuka itu informasi itu. Jadi udah sebenarnya dari awal dari pseudonym gitu ya, udah kasih singkatan RS, tapi sekarang dibuka oleh publik, dibuka oleh netizen sehingga terbuka semua. Itu termasuk dari tipe doxing dianominasi gitu ya. Nah, sebagai contoh itu mungkin teman-teman mahasiswa tahu ya, uang kripto gitu ya. Nah, dulu tuh ada nama samaran. Siapa sih yang pertama kali membuat kripto gitu? Namanya Satoshi Nakamoto gitu ya. Nah, si Satoshi Nakamoto itu adalah nama yang diadopsi oleh pencipta mata uang kripto gitu ya. Dan identitas sebenarnya pencipta Bitcoin itu masih belum pasti. Jadi orang tuh berusaha menerka-nerka siapa ini, orang ini siapa dan sebagainya. Nah, karena itu termasuk di dalam tipe doxing dianominasi. Terus kemudian setelah dianominasi ada tipe doxing itu penargetan. Apa itu penargetan? Penargetan doxing yang dilakukan untuk mengungkapkan informasi spesifik tentang keberadaan seseorang secara fisik dengan menunjukkan lokasi keberadaannya. Pelaku doxing membagikan lokasi GPS rumah korban, misalnya foto depan rumah. Nah, doxing jenis ini membuat seseorang ditarget lebih rentan terhadap serangan fisik. Gitu ya. Misalnya kita lagi nggak suka nih sama seseorang namanya Z misalnya gitu. Terus kemudian kita coba serang dia dengan membuka data GPS, dia ada di mana. Oh, sekarang dia lagi jogging di GBK. Tempatnya di mana? Oh, ternyata di Pintu Kuning GBK. Itu GPS-nya dia kita buka, kita masukin dan kemudian kita publik gitu, kita publish itu di depan umum gitu ya, di sosial media kita dan sebagainya, sehingga dia merasa terintimidasi, sehingga dia bisa ketahuan ada di mana dan sebagainya. Itu penargetan. Kemudian juga ada dengan yang namanya delegitimasi. Nah, ini adalah ya dengan membagikan informasi pribadi untuk merusak reputasi atau karakter korban gitu ya,
dengan mempermalukan gitu ya, dengan misalnya dengan mengungkapkan rahasia pribadi gitu ya. Sebagai contoh lagi saya bikin tentang orang pacaran gitu ya. Misalnya A dan B pacaran gitu ya, terus kemudian B diduga selingkuh oleh si A gitu ya, misalnya. Terus dia berusaha untuk membuka informasi itu gitu ya. Oh, rahasianya apa saja dia? Oh, ternyata dia biasa jalan sore gitu ya dengan anjingnya misalnya, terus rumahnya di sini, bahkan termasuk preferensi seksualnya. Karena mungkin ini pacarannya sudah terlalu jauh, dia bisa mengungkapkan preferensi seksual dari si pasangan ini seperti apa. Itu dibuka semua. Itu namanya dilegitimasi. Bapak Ibu semua, teman-teman mahasiswa ITB yang saya sayangi, penargetan dan delegitimasi ini biasanya dilakukan juga oleh kekuatan tertentu untuk mempersekusi dari aktivis, biasanya seperti itu. Aktivis-aktivis yang kadang-kadang mempunyai bercerita atau memberikan informasi atau aktivis wartawan dan sebagainya itu biasanya terkena di dua hal ini, penargetan dan delegitimasi. Lanjut, nah dasar hukumnya apa? Dasar hukumnya adalah Undang-Undang ITE dan juga nanti ada Undang-Undang 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi yang akan baru launching. Jadi tahun 2022 tapi baru mulai aktif atau mulai diberlakukan mulai di Oktober 2024. Untuk isu ini kami kemarin sudah ngobrol panjang dengan Direktur Jenderal Aptika dari Kemenkominfo. Kami kemungkinan akan membuat seminar tentang launchingnya perlindungan data pribadi kepada perusahaan-perusahaan yang mempunyai atau menyimpan data pribadi, karena undang-undang ini begitu luar biasa, Bapak Ibu semua, tentang data pribadi ini. Jadi Bapak Ibu yang punya perusahaan yang menyimpan data pribadi juga harus hati-hati, teman-teman semua juga yang punya usaha yang punya data pribadi itu atau menyimpan data pribadi juga harus hati-hati. Karena apa? Karena ancaman hukumannya lumayan gitu ya. Nah, apa itu? Kalau tentang doxing tadi di pasal 26, nah menyangkut data pribadi harus dilakukan dengan persetujuan, dengan konsen ya. Konsen itu persetujuan. Jadi kalau misalnya orang tidak menyetujui bahwa data pribadinya disebar dan sebagainya, dia bisa melaporkan orang itu atas dasar pasal 26 Undang-Undang ITE ini gitu ya. Nah, ini juga sangat serius Bapak Ibu, teman-teman semua, bahwa data pribadi itu tidak boleh yang milik orang lain ya, tanpa persetujuan ya, tanpa konsen, tanpa persetujuan itu tidak boleh disebarluaskan. Terus juga di Undang-Undang PDP ini, mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya, sebagaimana dalam pasal 65 ayat 2, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan 4 miliar rupiah. Bapak Ibu semua, kita harus benar-benar concern terhadap Undang-Undang PDP yang akan launch di Oktober nanti 2024 ini, ya. Walaupun undang-undang ini belum mempunyai peraturan pelaksanaan atau PP-nya gitu ya, tapi kita harus benar-benar hati-hati karena ini tidak hanya menyangkut masalah sekedar membaca undang-undang selesai, tapi implikasi selanjutnya. Pertama adalah orang yang atau perusahaan yang memiliki data pribadi pelanggannya. Dia harus benar-benar hati-hati sekali. Itu ya. Termasuk juga Pak RT. Ini mungkin Bapak Ibu semua yang menjadi Pak RT atau Bu RT yang punya punya masyarakat atau warga yang biasanya data-data pribadinya disimpan Pak RT. Kalau misalnya Pak RT atau Bu RT terbukti gitu ya, bahwa dari data yang disimpan Pak RT dan Bu RT itu bocor atau leak gitu ya, ini bisa masuk di sini. Gitu ya. Jadi tidak hanya entiti perusahaan, entiti korporasi, tapi juga entiti
personal atau pejabat yang berwenang, dan pemerintah juga bisa digugat kalau misalnya hal ini sudah mulai diberlakukan, gitu ya. Ini menjadi sangat serius sekali tentang undang-undang PDP. Jadi kita harus benar-benar hati-hati dengan data pribadi yang bukan milik kita, tanpa persetujuan kita tidak boleh disebarluaskan. Nah, ini contoh tadi yang saya cerita, viral penerima KIPK salah sasaran, doxing berlebihan. Ini luar biasa nih. Jadi BEM Undip gitu ya, dibilang bahwa ada salah satu penerima KIPK gitu ya, ternyata dia itu sebenarnya adalah konten kreator gitu ya. Ada endorser yang memberikan endorse ke dia gitu ya, tapi dia dipikirnya adalah wah, hidupnya mewah tapi kok dapat KIPK dan sebagainya gitu ya. Kalimat-kalimat juga provokatif dan sebagainya. Terus juga ada kode blue, mungkin teman-teman semua sudah sering tahu ya tentang ada sebuah atau seseorang yang mempunyai kualifikasi untuk reviewer makanan gitu ya, tapi ternyata ini menjadi sangat jadi sangat viral gitu ya, sehingga ada orang yang melakukan doxing terhadap kode blue sehingga akhirnya publik tahu siapa dia dan sebagainya. Mungkin itu dari kami terkait dengan cyberbullying dan doxing. Mudah-mudahan bermanfaat gitu ya. Dan terakhir dari saya sebelum saya tutup, kita harus benar-benar bisa menjaga diri kita, menjaga tangan kita dari hal-hal yang tidak menjadi harusnya kita bisa menjaga itu gitu ya. Terutama kalau kita kesel sama orang, kita kesel sama teman, kita kesel sama misalnya netizen atau seperti apa, jangan sampai kita melakukan hal-hal yang tidak semestinya. Dan juga buat teman-teman semua, Bapak Ibu yang memiliki data pribadi yang bukan miliknya gitu ya, apapun itu, misalnya IOMGPC ini punya data pribadi banyak gitu ya, itu harus hati-hati juga karena dimulai Oktober itu mesti harus dijaga secara betul karena kebocoran dari situ dendanya luar biasa. Nggak cuma sekedar itu, bahkan Pak RT, Bu RT yang ngurusin data pribadi warganya itu bisa terkena itu. Mungkin itu dari saya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Riko atas materinya yang sangat padat ya. Banyak sangat juga. Menarik ya. Tentunya aku yakin teman-teman di sini punya banyak pertanyaan. Oleh karena itu, apabila ada pertanyaan, boleh langsung nanti chat di Zoom aja. Dan nanti juga kita bakal buka sesi tanya langsung. Jadi nanti saat dipersilakan teman-teman bisa langsung raise hand kalau ada pertanyaan yang ingin ditanyakan secara langsung. Baik, kami juga mau mengingatkan kembali bagi Bapak Ibu yang ingin berdonasi, berapapun jumlahnya, silakan untuk scan kris yang tertera di layar, dan berapapun donasi Anda akan sangat berguna untuk kelangsungan perkuliahan mahasiswa yang tidak mampu. Oke, dari kamu sendiri ada pertanyaan nggak, Tere? Iya nih, sebelum kita ngobrol-ngobrol dan bacain pertanyaan dari teman-teman yang hadir, kita dulu nggak sih yang nanya kok? Boleh. Aku mau nanya nih ke Mas Riko. Kan tadi udah ngebahas soal hukum-hukumannya ya. Nah, apakah ada perbedaan nggak sih kalau misalnya anggap saja kasus bullying nih? Kan ada aja kita temui kasus bullyingnya tapi pada di bawah umur pelakunya. Nah, itu bagaimana kira-kira Mas Riko untuk hukumannya sendiri? Apakah ada perbedaan dan jika ada, hukumannya seperti apa? Ya, kita harus melihat juga pelaku bawah umur ini di usia berapa gitu ya. Karena juga ada pidana anak gitu ya. Jadi memang kalau misalnya masih anak-anak pasti di peradilannya beda gitu ya dengan peradilan yang pada umumnya orang tua. Mungkin hakimnya juga tidak pakai toga gitu ya, pakai baju biasa dan sebagainya, kurang lebih seperti itu. Dan ada perlakuan khusus terkait dengan peradilan anak itu sendiri. Tapi intinya di bawah umur pun sekarang juga sudah marak ya terkait dengan bullying dan sebagainya, itu juga harus hati-hati sebagai orang tua gitu ya, Bapak Ibu
dari IOM GPC juga mulai bisa memberitahukan resiko dan sebagainya. Karena ini semakin lama semakin rentan terhadap isu-isu ini dan juga peraturan juga semakin tegas. Gitu. Baik, ternyata memang ya, selain kita juga ternyata orang tua juga perlu hati-hati juga ya, apalagi untuk yang punya anak di bawah umur, karena lagi marak-maraknya juga. Oke, nah aku juga mau nanya nih Mas, sebenarnya aku takut banget nih kalau kena bullying atau bahkan kena doxing di suatu hari. Nah, apakah Mas Riko punya tips buat mahasiswa seperti kami, gimana sih cara kami berusaha untuk menghindari doxing dan bullying ini? Iya, yang paling penting kalau saya berbullying mungkin kita harus apa ya, nggak terlalu akrab dalam artian membuka banyak informasi data pribadi di publik gitu ya. Kadang-kadang hal-hal itu yang bisa memunculkan keinginan orang lebih untuk bisa men-trace kita dan sebagainya. Itu yang mesti harus hati-hati, dan juga terkait dengan data pribadi, sekali lagi itu mesti harus dijaga betul gitu ya. Karena doxing itu munculnya dari peluang-peluang untuk bisa membuka lebih lanjut dari kayak misalnya, wah anak ITB pintar dan sebagainya, siapa sih namanya, oh ini. Jadi lebih dalam lagi di trace, kemudian dibuka ya. Sewajarnya bermain sosial media, nggak usah terlalu berlebihan dalam membuka data gitu ya. Kadang-kadang kita seneng membuat story gitu ya, misalnya di IG kesini, tapi ternyata install kita biasanya ada tag location dan sebagainya, itu membuka kemungkinan orang untuk bisa lebih dalam lagi, masuk lebih dalam lagi untuk intervensi lebih dalam lagi untuk bisa membuka data pribadi yang lebih dalam lagi. Itu yang lebih bahaya seperti itu sih. Dan kita berdoa lah, yang pasti berdoa, kemudian kita dijauhkan dari hal-hal yang seperti itu. Mungkin gitu saya. Oke, berarti yang aku terima, teman-teman juga harus noted bahwa kita jangan sedikit-sedikit ngeposting, sedikit bikin SG, sedikit-sedikit nge-tweet tentang apapun, apa yang dirasain ya. Apa yang dirasain, apa yang lagi dilakukan. Bahkan kadang-kadang data pribadi kita itu nggak disensor gitu ya, langsung di-post aja. Mungkin akun kita di privat, tapi kan kita juga nggak tahu ya followers kita itu. Bisa aja di-screenshot, di-share kan. Nah, itu juga. Jadi harus hati-hati. Secukupnya aja lah dalam bersosial media. Betul. Kadang-kadang kalau kita nge-post gitu ya, kita lupa bahwa kita ada KTP di situ, kita post, wah itu bisa masuk pinjol atas nama orang itu yang melakukan online, jadi harus hati-hati juga gitu. Dan sampai tiba-tiba depan rumah udah diketok-ketok gitu ya. Iya. Atas nama Kodri, bayangin, jangan sampai gitu ya, ditagih pinjol gitu, padahal dia nggak make gitu ya. Iya, aduh, itu kan sayang ya, uangnya mending ditabung. Betul. Nah, sekarang aku mau nanya ke Naya lagi. Dari tadi kan kita udah merhatiin pematerian sama Mas Riko. Dari Naya, apakah ada tanggapan setelah melihat materi, atau mungkin ada pertanyaan dari Naya? Ya, boleh Naya. Kalau untuk aku sendiri, pasti aku dapat banyak banget ya tadi pelajaran dari paparan materinya. Tapi yang pasti kalau dari aku, paling pesan aja kali ya Kak buat yang saat ini lagi join juga di Zoom. Yang pastinya bijak dalam menggunakan sosial media itu sangat penting juga ya, karena kita tuh nggak tahu gitu loh mental seseorang ketika mendapatkan hate comments atau ketika mendapatkan kata-kata yang sebenarnya itu tidak sesuai dengan kenyataannya, itu perasaan mereka tuh seperti apa gitu. Karena kan kasihan juga ya kalau kenanya tuh sampai ke mental, terus sampai akhirnya mereka melakukan hal-hal yang tidak diinginkan cuma karena ketikan-ketikan yang belum tentu kebenarannya tuh valid gitu. Karena jujur aku sendiri mendapatkan pengalaman bully dan itu bikin mental aku juga jadinya nggak stabil gitu, karena apa yang diucapkan sama orang-orang nggak sesuai dengan kenyataannya gitu. Jadi yang pastinya untuk saat ini kita harus bisa memilah dan juga memilih mana fakta yang sebenarnya yang harus dipercaya dan bijak untuk menggunakan sosial media gitu.
Oke, berarti teman-teman jangan lupa diingat ya pesan dari Mas Riko dan juga Naya tadi. Selanjutnya kita mau ngapain nih? Selanjutnya kita mau bacain pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar nih, karena dari tadi kita lihat ternyata udah banyak ya yang mau bertanya-tanya. Nah mungkin pertanyaan pertama, ada yang nanya nih Mas Riko, katanya kalau pembicaraan telepon direkam lalu disebarkan tanpa izin, apakah masuk kategori yang melanggar UUT, dan kalau masuk tuh yang kategori yang mana katanya? Begitu Mas Riko. Ya, itu termasuk dengan bullying juga ya. Sebenarnya tergantung bagaimana kita memandang. Terkadang orang merekam gitu ya. Kalau merekam hanya untuk urusan privat gitu ya, urusan sendiri gitu ya. Misal di kuliah, lagi nggak konsen, dengerin, terus kita rekam gitu ya. Habis itu nanti pas pulang kuliah, kita pelajarin dari kuliah itu tadi ngomongin apa, dosen ngomong apa, tentu itu tidak masalah. Tapi jika misalnya ada suatu pembicaraan rahasia terkait bisnis misalnya gitu ya, terus kemudian ternyata itu tersebar dan sebagainya, itu juga termasuk dalam pelanggaran Undang-Undang ITE. Bahkan ini juga kadang-kadang kita juga mesti harus paham juga bahwa rekaman yang tidak dilakukan dengan konsen gitu ya, dengan persetujuan dari pihak yang merekam gitu ya. Kadang-kadang kita pengen punya informasi gitu ya, dan akhirnya informasi itu kita gunakan untuk pelaporan ke aparat hukum misalnya. Kita punya bukti nih. Buktinya apa? Rekaman orang ini ngomong ABC kayak gitu. Nah, itu tidak bisa menjadi barang bukti, baru petunjuk saja. Jadi kalau secara pidana itu, petunjuk itu levelnya di bawah dari bukti. Karena apa? Karena kalau diangkat sebagai bukti, dia tuh harus dengan persetujuan dari pihak lainnya. Kadang-kadang informasi gitu kan bisa harus direkam dan sebagainya. Jadi tergantung kebutuhannya untuk apa. Untuk apa? Untuk cyberbullying. Apakah untuk menekan orang ataukah untuk pidana dan sebagainya, kita harus tahu itu. Kalau misalnya tujuannya untuk hal-hal tadi, ada koridor-koridornya mesti harus kita perhatikan. Itu sih. Kasih. Oke Mas Riko. Pertanyaan selanjutnya, ini ada 2 pertanyaan yang mirip-mirip tentang perubahan informasi. Pertama, kalau screenshot pembicaraan di WA diedit. Dan pertanyaan kedua adalah, kalau AI digunakan untuk bullying dan blackmail, kan seperti yang kita tahu juga teknologi udah makin canggih, udah bisa gampang edit pesan, terus bisa bikin video pakai muka orang dengan gampang gitu ya, untuk mengatakan hal-hal yang sebenarnya tidak sesuai fakta. Nah, apakah penggunaan AI ini udah ada UU-nya, Mas? Iya, sekali lagi bahwa dimanapun gitu ya, mulai dari zaman dulu hingga sekarang, teknologi itu selalu berkembang lebih cepat daripada regulasinya, gitu ya. Dan perlindungan data pribadi yang saya kemukakan tadi itu juga baru akan muncul atau akan dilaksanakan di Oktober. Padahal sebenarnya di Malaysia, di Singapura udah 10 tahun yang lalu gitu. Apalagi di Eropa itu udah beberapa tahun yang lalu gitu. Jadi memang selalu akan ada jeda waktu gitu. Dan kita juga tidak tahu perkembangan teknologi seperti apa yang akan membuat kita menjadi ribet dan sebagainya. Saya kasih contoh satu. Masa depan tentang artificial intelligence itu terkait mobil. Mobil nanti akan menjadi mobil yang tidak menggunakan supir gitu ya. Dan nanti akan jalan sendiri, akan belok kiri, belok kanan gitu ya. Dan itu tanpa ada yang mendrive gitu ya. Jika misalnya ini pertanyaan hukum gitu ya. Kalau misalnya dia menabrak orang dan orang itu meninggal misalnya, itu mobil itu dikendalikan oleh artificial intelligence AI. Siapa yang harus bertanggung jawab di situ? Apakah, karena kan tidak ada orang yang menyetir kan? Apakah perusahaannya? Ataukah penyedia layanan jasanya kayak perusahaan taksinya atau siapa gitu? Nah itu kan menjadi lebih ribet lagi. Oleh karena itu mungkin teman-teman, khususnya teman-teman ITB yang mungkin akan banyak bersinggungan dengan AI, perhatikan juga dengan urusan hukumnya. Karena ini pertanggungjawaban hukum terhadap AI ini akan berkembang dan akan menjadi bahasan-bahasan dan diskusi serius
Dan kemudian kami lagi mempelajari itu karena saya yakin paling nggak sampai 10 tahun lagi mobil yang tak berawak gitu ya, mobil yang tidak ada supirnya, itu sudah akan ada di Indonesia. Dan kalau misalnya dia menjadi perusahaan taksi, misalnya, dan dia menabrak orang, menimbulkan resiko terhadap nyawa, yang bertanggung jawab siapa, dan itu butuh panjang lagi untuk bisa kita ngomong siapa yang bertanggung jawab atas itu dan sebagainya. Dan itu terbuka untuk hal-hal AI yang lain. Terima kasih. Oke, kalau gitu kita doakan saja semoga segera ada regulasinya ya tentang teknologi AI ini. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan selanjutnya ada lagi nih, Mas Riko yang nanya, doxing itu dampaknya terhadap korban itu seperti apa ya? Doxing itu dampaknya sebenarnya yang diserang itu adalah kekhawatiran dan ketakutan gitu ya. Karena data-datanya dibuka semua dan sebagainya, dan akhirnya orang menjadi tidak percaya pada dia gitu ya. Dan akhirnya orang itu apa ya? Secara data pribadinya sudah, bahkan mungkin data pribadinya sudah diganti dengan nama yang lain sehingga dia sudah tidak menjadi orang di sosial media, sudah menjadi orang, kalau kita sering nonton film ya, karena di doxing datanya jadi nama itu dia namanya sendiri udah berubah gitu misalnya. Namanya dia sendiri sudah tidak ada, dia sudah meninggal di posisi itu gitu, padahal dia masih ada. Itu yang lebih dalamnya situ. Tapi sebenarnya itu adalah sebuah ancaman gitu ya, ancaman secara mental supaya orang itu berhati-hati karena jangan sampai karena diancam dengan pembukaan data-data pribadinya dia, kurang lebih seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya, mungkin setelah ini juga kita akan buka penanya secara langsung. Jadi kalau Bapak Ibu atau teman-teman mau bertanya secara langsung boleh langsung raise hand aja. Pertanyaan berikutnya, kalau di media sosial ada video yang tidak layak untuk dilihat oleh anak-anak, apakah orang tua harus komen terhadap video itu atau langkah apa sih yang sebaiknya orang tua lakukan gitu jika menghadapi konten-konten seperti itu? Tergantung video itu muncul di mana gitu ya. Kalau video itu muncul di televisi gitu ya, yang masih di dalam naungan dari Komisi Penyiaran Indonesia, maka bisa langsung menyebutkan nama acara, jam berapa, dan sebagainya ke KPI, Komisi Penyiaran Indonesia, untuk bisa didalami dan akhirnya ditindaklanjuti terkait keresahan dari orang tua. Tapi kalau di YouTube dan sebagainya, nah ini yang menjadi persoalan. Karena YouTube ini bukan produk dari media yang seperti itu. Mungkin bisa langsung menyurati dari pemilik itu, dan menyurati dalam artian membuat tulisan gitu ya untuk protes dan sebagainya. Dan semakin banyak orang yang protes, mungkin dia akan men-take down seperti itu. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya. Oke, sebelum kita buka open sesi Q&A, mau mengingatkan lagi bagi Bapak Ibu yang ingin berdonasi, berapapun jumlahnya, silakan untuk scan QRIS yang tertera di layar, dan berapapun donasi Anda akan sangat berguna untuk kelangsungan perkuliahan mahasiswa yang tidak mampu. Nah, boleh sekarang bagi teman-teman ataupun Bapak Ibu yang hadir, jika ingin bertanya bisa langsung raise hand, dan nanti akan kami pilih. Wah, udah langsung ada nih yang raise hand ya, Kadri. Boleh langsung saja open mic. Terima kasih. Terima kasih Mas Riko, pencerahannya keren banget. Sama-sama. Gini, ya. pertanyaan saya cuma satu sih. Apakah gini, misalnya di grup saya itu di doxing. Misalnya saya ngomong terus direkam, diedarin ke grup-grup lain, dibumbu-bumbui gitu, atau di screenshot dibumbu-bumbui ke grup lain.
Atau disindir-sindir di Twitter. Saya berasa dong disindir gitu kan. Di IG gitu. Atau nama saya dipleset-plesetin. Misalnya Ria, jadi itu tuh si Ria Jenaka misalnya gitu. Nah, terus saya pengen nuntut. Mungkin somasi dulu kali ya. Saya somasi, terus saya mereka tidak action apapun gitu, melakukan permintaan maaf atau apapun. Kemudian saya laporkan. Nah, apa sih gitu buat saya yang melakukan tindakan hukum itu akan bisa nggak sih tindakan hukum yang saya lakukan itu pasti membungkam tuh orang gitu. Satu, karena kan saya sudah pasti keluar biaya tuh Mas, keluar biaya, keluar tenaga, keluar emosi saya gitu. Nah, dari semua effort yang sudah saya lakukan, worth it nggak sih saya melakukan itu gitu kepada orang yang sudah melakukan doxing dan bullying terhadap saya gitu. Misalnya saya ini sebenarnya orang yang nggak punya duit gitu, terus dilakukan doxing dan bully di sosial media maupun media chatting gitu, kan susah gitu dengan effort yang tinggi gede gitu. Terus apakah orang yang nggak punya duit itu nggak boleh gitu melakukan tindakan hukum terhadap orang-orang yang sudah ini ke dia gitu, udah melakukan doxing dan bullying. Jadi satu pertanyaannya, kalau saya punya duit, ada worth it nggak sih buat saya untuk menuntut gitu. Kalau saya nggak punya duit, terus orang itu bebas dong melakukan doxing dan bullying buat saya gitu. Makasih Mas Riko. Ya. Oke, langsung aja jawab atau mau nunggu yang lain dari moderator? Boleh langsung dijawab saja, Mas Riko. Oke. Kalau terkait itu jadi gini, sekali lagi bahwa itu termasuk dalam kategori cyberbullying, gitu ya. Nah, cyberbullying ini bukan ranah perdata, gitu ya, bukan ranah perdata, bukan hal-hal yang sifatnya harus kita peringatkan terlebih dahulu. Tidak wajib kita untuk memperingatkan orang itu, karena itu adalah termasuk dari unsur atau dugaan tindak pidana, gitu ya. Kita bisa langsung ke kantor polisi, gitu ya, dengan menginfokan informasi-informasi yang valid, gitu ya, misalnya screenshot dan sebagainya terkait dengan apa yang telah dilakukan oleh orang itu kepada Ria, gitu ya, misalnya. Apa ini? Masalahnya apa ini? Gitu kan. Nah, kita bisa adukan terkait dengan dugaan tindak pidana pasal. Nah, tadi ada pasalnya sebelumnya tadi. Mana nih? Pengancaman kah? Atau penghinaan? Atau seperti apa? Gitu ya. Nah, nanti biasanya akan ditindaklanjuti oleh polisi. Kalau misalnya hal yang itu masih sifatnya bisa didamaikan, biasanya polisi akan berusaha untuk mendamaikan hal itu. Tapi jika misalnya tidak tercapai kesepakatan dan sebagainya, bisa dilanjutkan. Dan bahkan kalau misalnya unsurnya cukup tebal gitu ya, cukup tebal itu artinya memang bisa diduga keras dia melakukan itu dan unsur tindakannya itu merupakan tindak pidana, masuk ke unsur-unsurnya, maka dari proses penyelidikan bisa masuk ke proses penyidikan dan bisa dijadikan tersangka dan kemudian bisa masuk ke kejaksaan untuk bisa dituntut di pengadilan. Itu bisa panjang sekali itu. Nah, masalah ada biaya atau tidak ada biaya, kita harus ngomong bahwa secara normatif negara kita negara hukum dan harusnya tanpa biaya pun itu bisa dilakukan. Tapi kemungkinan akan ada kesulitan karena mungkin terkait dengan ini pasal berapa dan sebagainya gitu. Makanya kalau saran saya menghubungi
advokat yang memahami tentang persoalan itu sehingga bisa memudahkan untuk kalau misalnya memang tidak dibiayai, biasanya ada lembaga bantuan hukum yang mungkin secara pro bono atau apa untuk bisa membantu itu. Jadi dan mungkin akan lebih seksi dan mudah kita dengan istilah no viral no justice ya Bu ya. Kadang-kadang kita karena nggak punya uang dan sebagainya, tapi kita punya teman, kita berusaha untuk sekalian aja dia udah ngerjain kita kerjain balik gitu ya. Kita buat viral dan sebagainya, tapi itu tidak kami sarankan. Karena negara kita negara hukum, kita coba untuk patuhi hukum, kita laporkan jika memang tidak sesuai dengan hukum, dan mudah-mudahan nanti pengadilan yang akan memutuskan itu. Kurang lebih seperti itu dari saya. Baik, terima kasih kepada Mas Riko. Sebelum kita melanjutkan sesi Q&A dari yang raise hand, ada pertanyaan lagi di kolom chat. Oke, pertanyaannya, kalau data masyarakat bocor karena kesalahan penanganan aparatur negara, bagaimana Mas? Apakah masuk UU ITE juga? Dan apakah rakyat bisa menuntut? Mungkin seperti yang kita tahu, Pusat Data Nasional sempat diretas, dan kalau misalnya data tersebut akhirnya bocor, apakah kita bisa menuntut ke pemerintah seperti itu, Mas? Ya, sekali lagi bahwa kalau misalnya data kemarin mungkin PDN ya, Pusat Data Nasional leak bocor gitu ya, itu bukan masuk ke ITE, tapi masuk ke Undang-Undang PDP, Perlindungan Data Pribadi gitu ya. Nah, di perlindungan data pribadi ini juga masalahnya adalah belum efektif, belum bisa dilaksanakan, walaupun dia sudah diundangkan di 2022, tapi dia baru akan efektif di 2024 bulan Oktober nanti, atau sekitar 2 bulan lagi. Itu pun juga harus ada yang namanya peraturan pemerintahnya supaya bisa efektif. Namun, kalau kita baca secara cermat dari Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi itu, pemerintah jika masalah bisa menimbulkan kebocoran dan sebagainya juga bisa bertanggung jawab secara perdata. Artinya bisa kemungkinan kalau misalnya undang-undang dan peraturan pelaksanaannya sudah ada dan itu terjadi, itu bisa membayar dana untuk bisa mengganti rugi itu, dan itu jumlahnya sangat besar sekali. Jadi intinya adalah kita berharap undang-undang ini segera muncul di Oktober 2024 dan muncul juga peraturan pemerintahnya supaya kalau misalnya ada masalah ini bisa langsung efektif dan bisa pemerintah juga bisa bertanggung jawab. Karena tidak hanya sekedar publik saja atau misalnya masyarakat umum, perusahaan, orang pribadi, tapi juga pemerintah juga menjadi menjadi subjek dari undang-undang ini. Gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Riko. Selanjutnya ada pertanyaan lagi. Apakah hal-hal di atas bisa juga membatasi kebebasan berekspresi atau kita yang harus membatasi diri? Mungkin maksudnya tentang undang-undang tersebut ya? Undang-undang tersebut. Ya, ada banyak catatan teman-teman, Bapak Ibu semua terkait dengan Undang-Undang ITE penerapannya gitu ya. Terkadang memang maksud mulia dari pembuat undang-undang, namun dalam prakteknya seringkali agak melenceng dari tujuan mulia itu gitu ya, sehingga ekses-ekses negatif yang seperti kita tahu di berita-berita ataupun di pengadilan di kepolisian yang suka kita bisa melihat ada orang yang melaporkan untuk hal-hal yang mungkin sangat sepele dan sebagainya menjadi sangat serius sekali itu, dan itu yang mungkin tadi dianggap sebagai mencoba untuk membatasi kebebasan berekspresi. Nah, kita juga berharap tadi saya juga temukan juga mungkin dalam waktu dekat akan ada perbaikan dari RUU ITE itu. Nanti kita tunggu saja, mudah-mudahan apa yang kemarin orang menjadi korban undang-undang ITE tidak ada lagi yang menjadi korban, karena udah lebih baik lagi peraturannya, lebih baik lagi penerapannya, dan unsur keadilan juga bisa lebih mengemuka lagi daripada unsur-unsur yang lain. Mungkin itu dari saya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke penanya raise hand. Untuk Ibu Nunung dipersilahkan.
Ya, terima kasih Kodri dan Tere, Mas Riko, terima kasih ya paparannya sangat mencerahkan gitu. Nah, mungkin saya pertanyaannya singkat aja. Kan kita misalnya ada sekarang ini ada dalam satu komunitas gitu ya, Mas Riko ya. Ya, contohlah IOM GPC ini gitu. Nah, kemudian mungkin ada dalam tanda kutip ada satu diskusi yang istilahnya menurut yang baca itu sepertinya kok ini memelesetkan nama GPC misalnya gitu, jadi menjadi sesuatu yang negatif gitu. Nah, menurut Mas Riko hal bijak apa sih yang bisa kita lakukan supaya apa namanya ya, kan otomatis juga kita merasa apa istilahnya kok ini tidak membuat positif sesuatu yang positif ya, dan itu kan disebarluaskan gitu di WA group. Nah, mungkin ingin dapat saran aja dari Mas Riko, sebaiknya cara yang langkah yang bijaksana itu seperti apa sih gitu. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin saya izin tidak menjawab kasus per kasus gitu ya, karena kalau masalah kasus per kasus itu mesti harus ada pendalaman terkait kasusnya sendiri dan penyebabnya dan sebagainya, sehingga saya akan menjawab secara umum saja dan mungkin tidak menjawab kasus itu. Secara umum adalah pada saat orang dilanggar kepentingannya gitu ya, atau mungkin merasa ada unsur yang menjadikan dia tidak nyaman dan sebagainya, memang harus kita pahami apakah ini pertama dari diri kita sendiri, apakah kita yang lagi sensi atau sebenarnya itu benar-benar objektif gitu ya. Kadang-kadang gini, ini kita harus hati-hati dan pelan-pelan terkait hal ini. Misalnya kita lagi jalan gitu ya, lagi jalan di satu tempat pemukiman yang padat penduduk gitu ya. Terus ada orang yang menurut kita dia ngelihat kita dengan sinis ya gitu. Terus kita jengkel, kita pukul dia. Padahal sebenarnya dia cuma ngelihat itu bukan karena dia punya intensi dan sebagainya, tapi karena kita yang lagi sensi gitu. Pertama adalah kita juga harus meletakkan ini pada posisi objektif. Dalam arti objektif adalah benarkah yang dilakukan ini memang benar-benar terang benderang bahwa ini adalah memang untuk mencoba menyerang atau mencoba menghina atau mencoba mempermalukan atau apapun itu. Dan itu harus benar-benar kita lihat gitu, yang pertama. Yang kedua adalah jika ada hal-hal seperti itu, kalau misalnya ini kita ngomong di luar hukum dulu gitu ya. Kalau misalnya kita kenal, dekat dan sebagainya gitu ya, dan kita mempunyai niat baik gitu ya. Kalau misalnya secara agama Islam gitu, sebagai Muslim kita tabayun, kita tanya ke dia, benar nggak sih kamu melakukan ini? Apakah kamu mempunyai tujuan ini? Tujuan kamu apa sebenarnya gitu ya? Itu akan lebih baik. Mungkin aduh aku sorry tadi aku capek, sebenarnya aku lagi kesel, aku cuma lagi gini, aku minta maaf ya. Biasa selesai, terus habis sambil ngeteh-ngeteh, ngopi-ngopi selesai gitu ya. Tapi kalau misalnya itu tidak bisa dilaksanakan gitu ya, kita mencoba untuk bertindak lebih tegas. Kita harus pikirkan dulu apakah ini cukup, apa bahasanya, cukup mempunyai impact atau justru kalau menurut saya WTWM itu wasting time, wasting money. Apakah ini menjadi sesuatu yang penting? Apakah ini menjadi sesuatu yang berguna? Apakah ini menjadi sesuatu hal yang ini kita harus pikirkan itu sebelum kita langkah lebih lanjut. Kalau kita merasa bahwa ada sebuah kepentingan yang dilanggar dan benar-benar kepentingan ini adalah masalah fundamental, kita memikirkan betul bahwa ini akan berakibat buruk tidak hanya buat kita tapi juga dengan pihak lain, kita pikirkan itu dengan matang dan sebagainya. Mulailah kita bisa melaporkan itu kepada pihak yang berwajib. Kurang lebih seperti itu sih. Oke, terima kasih Mas. Habis ini kita mau bacain lagi pertanyaan di kolom chat. Tapi sebelumnya aku mau ngasih tahu kalau satu orang penanya yang mau resen nanti bakal dapat door prize di akhir. Jadi ayo teman-teman khususnya yang bukan panitia buat nanya langsung ya dengan cara resen. Oke, pertanyaan di chat. Bagaimana kita sebagai orang tua menghadapi anak-anak Gen Z yang punya sifat overthinking? Misal di saat ortu atau
tante omnya bertanya bagaimana kuliahnya, kapan selesai dan lain-lain, dan pertanyaannya tidak menyudutkan, tetapi tanggapan anak-anak tersebut malah menganggap kita kepo, mau tahu urusan orang dan rasa terpressure. Padahal orang tua niatnya untuk mengasih masukan jika anak punya kesulitan. Jadi kita sebagai orang tua malah jadinya malas untuk bertanya. Nah, baiknya gimana sih sebagai orang tua untuk menghadapi anak yang seperti itu? Ini ke siapa? Mas Riko. Oh, saya. Ya, sebenarnya ini konteksnya bukan konteks hukum ya, ini konteks parenting ya sebenarnya gitu ya. Tapi mungkin saya izin memberanikan diri, tapi bukan sebagai praktisi hukum, tapi sebagai seorang ayah. Alah, gitu, gaya-gaya banget nih. Jadi ini memang teoritis gitu ya. Kadang-kadang itu kalau sebagai orang tua itu kan kita kadang kayak ngelepas tali gitu ya. Kadang kita ulur, kadang kita tarik kayak gitu. Kadang-kadang kita memang tidak memberikan kepercayaan penuh, tapi juga kadang kita harus memberikan kepercayaan gitu. Di mana kita harus memberikan kepercayaan, di mana kita tidak harus memberikan kepercayaan. Nah, itu memang harusnya mungkin dari kecil saya tidak tahu apakah memang cukup dekat dengan anak gitu ya. Kalau misalnya kita cukup dekat dengan anak, harusnya kita lebih percaya gitu ya, lebih percaya terhadap anak gitu ya, dan bisa membebaskan dia untuk bisa melakukan banyak hal gitu ya, bereksplorasi dan sebagainya. Karena memang sisi negatifnya kalau terlalu banyak ditanya dia merasa tertekan gitu ya, nanti akan muncul apa ya, mental health issue lah kalau zaman sekarang gitu ya, merasa ditekan oleh orang tuanya dan sebagainya gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya cukup dekat dengan anak sih harusnya. Tapi ini pernyataan sotoy saya sebagai seorang ayah, mungkin ada yang lebih mempunyai kapasitas di sini. Ini sekedar sharing aja dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Riko. Nah, ini karena ngebahas Gen Z ya. Kita sendiri kan Gen Z dan Naya juga Gen Z. Nah, mungkin gimana nih kalau pandangan Naya sendiri? Kan pasti Naya juga pernah ya ditanya-tanya kayak gimana jadwalnya, mau masuk kuliah mana mungkin. Nah, dari Naya sendiri gimana nih pandangannya? Kalau untuk dari aku sendiri, sering sih ya, apalagi kalau misalnya lagi ada kumpul keluarga atau lagi ada acara-acara tertentu yang kayak Idul Fitri, Idul Adha, itu kan pasti keluarga-keluarga aku pada ngumpul semua di rumah, ada om, tante, semuanya gitu. Nah, aku juga sering sih ditanyain yang kayak, Naya nanti kuliahnya mau di mana, terus mau ambil jurusan apa. Sebenarnya pertanyaannya sih baik-baik aja ya, dan aku pun pastinya menanggapinya dengan baik-baik aja. Paling sih kalau emang mungkin ada pertanyaan yang agak menyudutkan atau kurang baik menurut aku, ya pasti aku jawabnya juga dengan baik-baik, karena aku yakin pasti gak bermaksud gitu loh untuk menanyakan hal-hal yang mungkin bisa menyakiti hati kita. Emang pengen tahu aja gitu, dan pengen nanya aja, pengen sekedar sharing aja. Jadi kalau untuk aku, selagi emang itu masih bisa diambil hal positifnya dari pertanyaan itu, atau justru malah bisa jadi sharing juga kan bareng sama keluarga-keluarga, ya kenapa enggak gitu sih. Oke, makasih Naya. Nah, karena kita Gen Z juga, kalau Kodri sendiri gimana Kodri? Oke, dari aku ya pastinya sering juga ya dia sama orang tua tanya tentang permasalahan kita. Cuman kalau dari aku sendiri mungkin ngerasa kalau misalnya tanggapannya seperti itu mungkin karena anaknya udah ngerasa mandiri, udah nggak pengen ngebebanin orang tuanya sebenarnya, baik niatnya. Cuman ya itu mungkin dari orang tuanya ngerasa anaknya kok jadi main rahasia-rahasiaan sih. Aduh, rahasia-rahasiaan tuh. Jadi ya harus bisa saling terbuka juga sih ya, dari anaknya juga mau menceritakan keluh kesahnya. Dari kamu gimana? Kalau dari aku jujur mungkin lebih diajak cerita kali ya. Siapa tahu sebenarnya dia menyembunyikan tapi karena ada beban gitu. Yang nggak berani diceritain kayak gitu sih kalau dari aku. Iya, mungkin dari cara nanyanya juga. Timingnya juga mungkin ya, kalau misalnya baru pulang kuliah udah capek, udah nggak mau, mungkin cari timing yang pas, yang gimana orang tua sama anak itu bisa saling mengungkapkan isi pikirannya, isi hatinya. Oke, jadi teman-teman, apakah ada lagi yang mau bertanya, Bapak Ibu atau teman-teman? Karena nanti yang bertanya pastinya bakal dapat door prize ya, Kodri. Apalagi kalau bertanya tuh harus raise hand. Iya, penanya beruntung bakal dapat door prize yang menarik. Oke, apakah ada?
sambil kita tunggu-tunggu kali ya. Siapa tahu masih ada yang mencerna materi lagi. Tadi apa aja ya yang udah dibahas, boleh dipikirkan pertanyaannya. Mungkin aku mau nanya deh ke Naya. Ini Naya kan content creator gitu ya. Apalagi kan Naya sendiri pasti udah tahu dong dampaknya jadi content creator. Balik lagi tadi pasti bisa aja dapat hate speech gitu. Nah, aku mau nanya nih dari Naya, tips dong Nay buat teman-teman yang mau jadi content creator supaya nggak takut tuh dengerin hate comment atau apapun itu. Gimana nih Nay? Tips and triknya? Untuk tips and triknya sebenarnya dari awal banget aku mulai ngonten itu salah satu prinsip yang aku pegang atau quotes yang sebenarnya aku suka banget dan aku terapin gitu di mindset aku, itu jangan pernah takut untuk mencoba karena penakut tidak akan pernah berhasil. Jadi kalau emang takut terus gitu loh sama omongan orang, takut sama hate speech, ya itu kita bakalan stuck di situ aja gitu, pasti nggak bakalan maju. Karena aku juga belajar dari pengalaman aku sendiri, waktu pas awal-awal aku buka bisnis kan aku dapet hate speech juga ya, dapat bully juga, dan itu cukup bikin aku tuh jadi down mentalnya, jadi nggak ada motivasi lagi gitu untuk melanjutin bisnis aku. Nah tapi kan seiring berjalannya waktu, dengan begitu bisa lebih belajar lagi, mentalnya pun bisa lebih kuat lagi, dan aku juga bisa tahu gitu, oh mendingan jalan aja deh tanpa harus ngedengerin kata-kata negatif dari orang lain. Jadi dengan begitu dijadiin pengalaman dan juga pelajaran untuk bisa lebih kuat lagi gitu mengatasi semuanya. Jadi kalau emang terus-terusan mikir kayak kalau misalnya jalan kayaknya bakalan banyak nih orang-orang yang malah nggak suka gitu sama apa yang dijalanin, ya harusnya jangan mikir kayak gitu, karena ujung-ujungnya itu malah merugikan diri kita sendiri, malah nggak bisa grow gitu loh, nggak bisa menggapai apa yang kita inginkan, justru malah stuck di situ-situ aja gitu sih. Oke, terima kasih Naya. Berarti yang kita tangkap ya, jangan takut untuk mencoba, dan ingat tuh yang tadi kata ibunya Naya ya, kita tuh punya 2 tangan buat nutup telinga, tapi nggak punya 2 tangan buat nutup mulut orang. Dan jangan biarkan kata-kata orang yang negatif malah bikin kita stuck. Padahal dari situ kalau kita coba kan kita nggak ada yang tahu ya, siapa tahu kayak Naya yang bisa jadi content creator yang hebat. Jadi buat teman-teman yang hadir di sini, pokoknya lakuin dulu dan jangan takut untuk mencoba. Sama kayak bertanya ya, jangan takut buat nanya sekarang. Jangan takut buat nanya sekarang, karena kapan lagi nggak sih kita bisa nanya-nanya langsung ke Mas Riko dan ke Naya. Sekarang kita buka satu penanya terakhir, tapi melalui raise hand. Jadi kita tunggu buat Bapak Ibu dan teman-teman kalau mau bertanya langsung, boleh langsung raise hand aja untuk pertanyaan terakhir di sesi Q&A ini. Oke, apakah ada teman-teman dan Bapak Ibu yang masih mau bertanya, baik itu ke Mas Riko atau ke Naya, boleh langsung raise hand aja. Oke. Apakah ada yang mau bertanya? Oke, mungkin udah cukup kali ya sesi pertanyaan hari ini, karena dari tadi udah banyak banget nih yang tanya, dan kita juga udah banyak banget diskusi bareng Naya dan Mas Riko sendiri. Untuk itu, tidak terasa kita sudah masuki akhir kegiatan hari ini, namun sebelum itu seperti yang tadi udah Tere dan Kodi sampaikan, akan ada pengumuman door prize. Jadi langsung aja kami akan mengumumkan door prize. Baiklah, mari kita mulai dengan pemenang door prize pertama kita adalah Bapak Junus. Kepada Bapak Junus, boleh nanti menghubungi panitia. Nah, pemenang selanjutnya siapa nih, Kodri? Oke, pemenang kedua adalah akun Zoom dengan username Kakak yang tadi bertanya tentang Gen Z ya. Betul banget. Nah, selanjutnya akan ada pemenang door prize selanjutnya, yaitu Bapak Hermanto. Oke, terakhir pemenang door prize kita adalah Bapak Tony. Oke, kepada seluruh pemenang door prize bisa langsung menghubungi panitia karena nanti akan dilakukan proses pengiriman hadiah. Nah, sekali lagi kami ucapkan selamat kepada para pemenang door prize. Kodri sama Tere, untuk pemenang door prize bisa langsung follow IG iom_GPC, kemudian DM di situ admin yang akan follow up ya. Siap.
Kemudian Pak Hermanto itu dapat door prize karena on cam paling lama. Betul, baik. Sekali lagi kami umumkan kepada para pemenang door prize, bisa langsung follow Instagramnya @iom_gpc dan langsung saja mengirimkan pesan direct message supaya hadiahnya bisa langsung dikirimkan. Oke, kami ucapkan terima kasih kepada semua peserta yang telah mengikuti sesi pematerian dan Q&A tadi. Bagi yang belum beruntung mendapatkan door prize, jangan berkecil hati, karena masih banyak kesempatan di acara-acara IOM GPC yang gak kalah seru lainnya. Betul banget. Jadi buat teman-teman dan Bapak Ibu yang udah hadir di sini, selalu stay tune terus dan jangan lupa follow Instagramnya IOM_GPC untuk dapat informasi-informasi terbaru. Nah, itulah rangkaian kegiatan hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada peserta yang telah mengikuti seluruh rangkaian acara dengan semangat dari awal hingga akhir kegiatan. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Visi Lifestyle Fashion dan law firm Prihatwono yang telah mendukung acara siang hari ini. Dan kami juga kembali mengingatkan kepada Bapak Ibu yang ingin berdonasi berapapun jumlahnya, silakan untuk scan kris yang tertera di layar, karena beberapa pun donasi Anda itu akan sangat berguna untuk kelangsungan perkuliahan mahasiswa yang tidak mampu. Selain itu, kami juga menyampaikan bahwa IOM GPC membuka program orang tua asuh untuk mahasiswa ITB yang membutuhkan. Untuk detailnya dapat dilihat di chatroom. Sebelum menutup acara hari ini, kita akan mendokumentasikan kegiatan kita pada sore hari ini. Kami persilahkan kepada seluruh hadirin untuk menyalakan kamera dan tim dokumentasi untuk mengambil foto. Oke, untuk seluruh Bapak Ibu serta teman-teman boleh langsung on cam aja. Ini gayanya gimana nih, Kodri? Gaya bebas aja. Senyum dulu lah, gaya formal dulu. Apakah sudah aman dari pihak dokumentasi? Tim dokumentasi apakah sudah aman? Ya, siap-siap. Page 1. Sebentar. Oke, boleh ditahan dulu senyumannya karena ini banyak ya slide-nya. Oke, ada 4 slide. Mohon ditunggu sebentar. Slide pertama 1 semua ya, ini siap-siap semua aja. Saya nggak tahu ada di slide berapa. Siap-siap 1, 2, 3. Lanjut slide kedua. Slide kedua. Lanjut lagi, ini tidak Slide ada yang ketiga. on cam, slide ketiga. Terakhir, slide keempat. Terima kasih. Terima kasih. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Karena tadi sudah dibuka dengan doa, marilah kita menutup acara pada hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Oke, akhirnya benar-benar berakhir acara kita. Tapi karena kita sudah membukanya dengan pantun, gak afdol nih kalau misalnya kita gak nutup lagi dengan pantun. Untuk itu mau minta tolong teman-teman dan Bapak Ibu untuk bilang cakep ya. Kayak tadi ya? Iya, kayak tadi. Anak ITB sangat aktif. Cakep. Makannya ikan teri. Cakep. Selesai sudah talk show interaktif. Mulai di lain hari. Cukup sekian kegiatan kita hari ini. Saya Kodri Askarayan. Dan saya Teresia Sinaga. Selaku MC pada hari ini, pamit undur diri. Terima kasih atas antusiasme yang luar biasa dari para hadirin. Dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Naya. Terima kasih Mas Terima Riko. kasih. Terima kasih Naya.